Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa dzul jalali wal ikram. Bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulayana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Pada hakikatnya semua wanita di dunia ini adalah sama di mata Tuhan, baik yang hitam maupun yang putih, yang cantik maupun yang jelek. Bagi Allah dialah yang paling mulia, paling tinggi derajatnya apabila wanita itu memang benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya. Bagi seorang muslimah yang senantiasa sadar dan beriman akan menganggap apapun peristiwa yang terjadi di dunia ini dan segala peristiwa yang menimpa pada diri manusia adalah merupakan takdir dari Yang Kuasa, dan dia yakin bahwa setiap musibah yang menimpa pada diri manusia itu hanyalah merupakan cobaan semata, bukan untuk membuatnya merasa bersalah dan juga bukan merupakan murka Allah. Kewajiban yang harus dilakukan manusia dalam kehidupan ini adalah meniti jalan kebaikan dan juga berusaha sekuat mungkin untuk melakukan amal-amal salihah. Apakah masalah itu menyangkut keagamaan maupun masalah yang menyangkut keduniaan, sambil bertawakal kepada Allah juga pasrah kepada urusannya, dan dia yakin senantiasa membutuh pertolongan, bimbingan dan selalu mengharapkan akan ridha-Nya. Untuk kesemuanya itu, wanita muslimah telah mempunyai seorang figur sosok wanita yang benar-benar beriman dan bertakwa. Perhatikanlah kisah Siti Hajar saat ditinggal Nabi Ibrahim alaihissalam di samping Al-Bait di Mekah dan Al-Mukarramah, di dekat tenda tak jauh dari Zamzam. Sementara pada saat itu di Mekah belum terhuni oleh seorang pun manusia dan air pun tidak ada. Dia hanya ditemani bayinya yang masih menyusu, yaitu Ismail. Kisah ini meyakinkan satu gambaran yang sangat mengagumkan di kalangan wanita muslimah tentang dalamnya iman kepada Allah dan tawakal serta kepasrahan yang utuh kepadanya. Dengan mantap dan ketegaran serta penuh keyakinan, Siti Hajar bertanya kepada Ibrahim, "Allahkah yang menyuruh engkau berbuat seperti Ibrahim?" Ibrahim menjawab, "Benar, kalau begitu dia tidak akan menyia-nyiakan kami." Jawab Siti Hajar dengan penuh keridhaan dan disertai keyakinan akan datangnya kabar gembira dan perlindungan. Kalau dinalar sungguhnya merupakan tindakan yang sangat berat dan mengharumkan. Bagaimana seorang laki-laki harus meninggalkan istri dan anaknya yang masih menyusu di tengah-tengah hamparan pada pasir. Tidak ada tumbuhan, tidak ada air dan tidak ada seorang manusia pun. Kemudian beliau berbalik ke negeri Syam yang amat jauh jaraknya dari Mekah. Beliau hanya meninggalkan satu kantong berisi buah kurma dan satu wadah dari kulit yang berisi air. Andai kata tidak ada iman yang mendalam yang memenuhi hati Siti Hajar dan tidak ada tawakal yang utuh kepada Allah yang menghiasi hatinya, tak bakalan Siti Hajar mampu menghadapi keadaan pada waktu itu. Dan dari rangkaian peristiwa yang terjadi saat itu diabadikan oleh orang-orang muslim yang menunaikan ibadah haji ke Baitullah Al-Haram, yaitu dengan melaksanakan umrah. Juga mereka mengenangnya menjelang malam dan di ujung siang, yaitu di saat mereka mengambil air Zam-Zam yang suci, serta saat mereka melakukan sa'i dari Safa ke Marwah, sebagaimana Siti Hajar berlari-lari kecil pada hari yang sangat mendebarkan itu.
Keyakinan iman ini membuatkan hasil yang sangat mengagumkan dalam kehidupan orang-orang muslim dan muslimah yang mengugah perasaan dan membangkitkan sanubari bahwa Allah menyaksikan dan mengetahui semua rahasia dan peristiwa yang terjadi, serta Dia senantiasa mengetahui semua rahasia dan peristiwa bersama manusia dimanapun dia berada, dalam keadaan sepi maupun ramai. Sebagai gambaran, diceritakan dalam sebuah kisah gadis yang benar-benar beriman pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu melakukan pemeriksaan di Madinah. Tiba-tiba beliau merasa kelelahan. Maka pada tengah malam itu beliau bersandar di samping sebuah dinding. Tiba-tiba terdengar seorang wanita berkata kepada anak perempuannya, "Wahai anakku, ambillah susu itu dan campurilah dengan air biasa." Anaknya menjawab, "Wahai ibu, apakah ibu tidak mengetahui keputusan yang diambil Khalifah Umar pada hari ini?" "Apa memang keputusan yang diambilnya, wahai anakku?" tanya sang ibu. Anaknya menjawab, "Beliau memerintahkan seseorang untuk mengumumkan bahwa susu tiada boleh dicampur dengan air." Kemudian ibunya berkata, "Wahai anakku, ambil saja susu itu dan campuri dengan air. Saat ini kamu berada di suatu tempat yang tidak bisa dilihat Khalifah Umar bin Khattab." Anaknya berkata, "Aku sama sekali tidak akan mentaati saat ramai dan mendurhakainya saat sepi." Khalifah Umar mendengar semua percakapan antara ibu dan anak di dalam rumah itu. Setelah kembali ke rumah, beliau berkata kepada salah seorang pengawalnya, "Wahai Aslam, datangi lagi rumah itu dan selidiki siapa wanita yang menjawab seperti itu dan siapa pula wanita tua yang menjadi lawan bicaranya itu, dan apakah mereka mempunyai suami." Kemudian tanpa panjang lebar Aslam menuju rumah itu dan selidikinya. Setelah Aslam mengetahui, lalu dilaporkan ke Khalifah Umar. Ternyata di dalam rumah itu hanya tinggal dua orang wanita, yang satu ibunya dan satu anaknya yang masih gadis. Singkat cerita, karena bertakwa dan keimanannya, gadis itu dijadikan menantu Khalifah Umar dan dikawinkan dengan anaknya yang bernama Asim. Kemudian dari wanita ini lahir seorang anak putri, dan dari anak putri ini lahir sosok pemimpin yang besar, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Ini merupakan kesadaran sanubari yang ditanamkan Islam ke dalam jiwa gadis muslimah tersebut. Sungguh ini merupakan gambaran ketakwaan lurus dan mendalam, walau dalam keadaan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi, saat ramai atau sepi, karena keyakinan bahwa Allah itu senantiasa bersama dia, bisa mendengar dan melihat. Iman yang mendalam, bersih dan jelas ini menambah kepribadian wanita muslimah semakin kuat. Sadar dan matang dia melihat hakikat kehidupan ini sebagai tempat ujian dan menentukan pilihan. Lalu hasilnya akan muncul pada suatu hari yang tidak pernah diragukan kedatangannya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, "Maka apakah kamu mau mengira